Saya yang paling kelam ya, ya saya kan pernah melakukan sesuatu yang emang dilarang, yaitu seperti itu ya. Hubungan itulah gitu. Inilah perubahan yang saya pikir saya bersyukur saya bisa sampai di titik ini gitu loh. Halo guys, ketemu lagi di podcastnya Ontika Petir. Nah kali ini mau tahu kan keseruan podcastnya kali ini? Oh ya, aku mau cerita nih baru loh kan. Wah, settingannya beda. Ontika, oh settingannya beda nih. Ontika Petir podcast ya. Khusus menyambut kakak. Dan bintang tamu belum diperkenalkan, Bo. Yaitu adalah kakak Tatali. Hai, aduh senang banget bisa tampil di Onti podcast Onti Kamel nih. Memang aduh aku langsung dateng, langsung kosongkan waktu. Iya, Sarangeo dulu, Sarangeo. Lagu gue. Iya, kan aku lihat ada ya Kak lagi ngeluarin single ya. Lagi ngeluarin single baru. Ih, keren banget sih, katanya udah jedar di mana? Di Spotify. Ya udah ada di semua platform musik ya, ada di Spotify, Joox, YouTube. Tapi itu YouTube nanti video klipnya baru Januari. Pokoknya launching harus hadir ya. Harus. Karena pasti banyak artis, karena ini kan manajer terkenal dan Masya Allah, siapa sih yang nggak kenal Tatali? Banyak banget artis yang udah dijedarkan sama dia. Masya kan. Allah. Tapi sekarang artisnya sudah pada sibuk dengan bisnis masing-masing. Melupakan dirimu? Bukan melupakan, mereka sudah pada jadi pengusaha, jadi pebisnis, apa segala macam. Akhirnya gue jadi penyanyi. Tapi bagus kan? Ya, bagus, ketika saya bikin lagu, saya kasih proposal semuanya. Oh gitu, serius Kak? Saatnya saya memetik. Membantu emak-emak ya, jangan harus nih, lagu harus keluar ya kan. Itu gunanya kita saling seperti apa namanya, saling mensupport. Iya. Emang zaman sekarang harus begitu sih Kak. Harus dong, berteman, mau berkeluarga tuh kita harus saling mensupport. Gitu. Tapi kok penampilannya berbeda banget. Masya apa karena Allah. si Sarangeo mau keluar? Oh enggak dong, enggak. Apa karena apa nih? Bukan pencitraan. Aku sebenarnya sudah 4 tahun seperti ini. Sebenarnya merubah diri kita memasuki usia 40 itu tidak mudah ya Mel. Oh, usianya 40 berani. Udah lebih dong. Tahun terus gitu. Memasuki usia 40 tuh aku memang totally merubah imageku. Ya maksudnya gini, kok aku harus begini terus kan nggak mungkin, dapat perannya yang begini. Tapi ya kembali ke dulu kodrat. madam ya, dijelasin dong. Dulu itu malu. Nanti akan tunjukkan slide-nya. Cantik, madam banget. Sekarang bapak-bapak banget. Iya, bapak-bapak banget ya kan. Tapi nggak apa-apa, emang udah tua juga ya kan. Tapi aku senang dengan kondisiku seperti ini. Ini aku merasa lebih menjadi diri sendiri, itu aja. Masya Allahnya 4 tahun itu nggak waktu yang gampang merubah diri kita. Karena itu gara-gara masuk keyakinan ya. Keyakinan dulu dipanggil Bang Deddy kan, Deddy Kobuser di programnya dia bintang tamu. Neng aku berubah, bener nggak lu berubah? Kok bener? Sumpah dulu, kok nggak lu cium kaki gue gitu kan? Aduh, akhirnya tapi saya bersyukur saya ngilang dari dunia industri dulu sebentar. Oh sebentar ngilang? Ngilang, karena kan memang saya harus lebih banyak introspeksi diri saya juga. Tapi tetap bekerja di belakang layar, tetap gitu loh. Tapi alhamdulillah jadi nyaman. Ini nggak pernah mau pakai bedak-bedakan lah, nggak capek. Begitu dipanggil langsung mandi, jadi langsung nyampe ya kan. Udah selesai. Kok dulu kan 3 jam sebelumnya ya nggak, aduh harus dandan ya. Dan inilah perubahan yang saya pikir saya bersyukur saya bisa sampai di titik ini gitu loh. Tapi ya memang banyak kesulitannya Mel. Maksudnya gimana? Sama komentar teman-teman tuh apa sih? Gestur nih. Gestur. Oh. Kita biasa kan sudah tangan tiba-tiba harus kaku tuh seperti yang agak sedikit sulit. Tapi itu ya wajar lah. Enggak, santai aja, nggak usah kaku-kakuin aja. Iya wajar aja, memang saya begini aja maksudnya. Itu tapi kan sometimes kalau kita harus jadi kaku itu jadi nggak enak malah. Terus komentar teman dan keluarga nih. Terutama apalagi keluarga kita di kampung. Oh di kampung. Ternyata. Gue sama dia. Oh my God. Kita ini satu marga, ya kan? Marga. Dan satu kampung. Nasution Lubis. Terus satu kampung. Di pasti kota saudara sih Kak. Saudara itu. Pasti. Satu kota lagi kan. Hebat loh bisa sampai di ibu kota, ya enggak? Terus satu hal titik. Kenapa sih kok tiba-tiba pengen berubah? Apa tiba-tiba kakak dimimpiin
buktiin? Apa karena mencintai seorang wanita? Bagaimana? Ayo. Ya sebenarnya gini ya, kalau saya berubah Kan sebelum COVID kan berubahnya? Udah 4 tahun yang lalu, Bukan karena COVID berarti ya? bukan 2017 itu. Jadi saya itu memang harus, ya semua ini kan hati kita ini kan nggak ada yang kebetulan ya. Semua pasti Allah tuh membolak-balikkan hati kita tuh, hanya Allah yang bisa. Tapi kita berikhtiar dan berdoa. Tapi dan alhamdulillah saya seperti jadi nyaman seperti ini, saya bersyukur gitu loh. Jadi ya bukan karena apapun, memang udah saatnya harus. Saya juga nggak munafik, orang juga semua tahu lah kelakuan saya dulu. Saya salah satu orang yang belak-belakan tentang masa lalu kehidupan saya. Kalau dibilang karena perempuan atau apapun nanti ya. Atau punya anak? Ya pastilah. Tapi kalau misalnya saya ada perempuan tuh, doain kalau Tata punya anak, kami sumpah pokoknya kami. Aduh. Iya kan kita. Tapi bener anak kakak bukan Ya anak kucing. Ya jangan dong Mel. Enggak Mel. Gini, kalau saya udah usia segini ya, maksud saya menikah nih misalnya. Kalau misalnya pun itu kalau Allah ngasih saya rezeki, saya akan nggak mungkin akan menolak gitu loh. Tapi mungkin perempuan di luar sana yang sudah harus tahu saya sebelumnya, dan jangan mikirin yang sebelumnya, harusnya ke depan. Karena kan ada banyak orang yang nggak mau nerima masa lalu kita. Beneran loh, ini beneran Kak Tata ini. Merinding gue berubah bener. Serius ini, Serius dong. Mel. Masya Allah. Ya kan harus dong. Kita ini kan hidup speechless apa? speechless dia. Beneran. Halo, ini beneran apa karena depan kamera Kak? Enggak dong. Kok saya kan Beneran saya nggak pernah ada target-target punya anak pengen kayak harus. bener-bener berubah. Nggak ada target apapun kalau diberikan. Kan semua kita nggak tahu kok Tuhan yang istilahnya Iya. nggak mungkin ketolak kan, hanya Tuhan yang nggak ada yang kebetulan lah semuanya itu. Tapi saya nggak pernah memunafik dengan kehidupan saya ya. Saya seperti ini, tapi alhamdulillah saya bersyukur ya, dibalik gilanya saya dulu ternyata masih saya diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Gitu kan. Balik gila terus udah sadar kan? Apa gimana Kak? Iya, Lebih bukan nyaman ada mana sih. nih, Kak? Lebih nyaman mana? Yang Nyaman. dulu atau yang sekarang nih? Apa nyesel deh gue kenapa nggak dari dulu kayak begini aja? Gimana sih? Enggak lah, sekarang ini saya lebih nyaman saat ini gitu loh. Kalau dibilang nyesal, kita tidak boleh menyesalkan masa lalu. Betul. Masa lalu itu biarlah berlalu, kata Mbak Inul. Kan? Jangan kau ungkit dan jangan kau lupa. Jadi artinya masa punya lalu. keinginan aja punya anak, suami, istri dan sebagainya itu jarang loh. Biasanya mereka kan jijai gitu sama perempuan. Enggak juga lah, namanya kita semua itu jodoh itu kan udah diatur sama Tuhan. Kalau memang ada yang mau, ya kenapa enggak? Ya kan? Sarangi udah pokoknya. Sarangi. Kalau kita hidup di dunia ini kan cuma singkat dan sementara. Jadi setidaknya kita nikmatin, kita jalankan sesuatu itu dengan benar. Maaf kata saya bukan munafik ya untuk hidup saya. Kalau untuk yang di luar sana juga yang mungkin masih agak sedikit kelakuan seperti itu ya, silakan aja. Silakan. Ya kan itu semua manusiawi. Tapi saya seperti ini, semoga apa yang saya rasakan yang seperti saat ini bisa menginspirasi adik-adik sekalian gitu. Kan nggak apa-apa yang ambil yang baik diambil, yang nggak baiknya jangan diikutin. Gitu aja. Terus jodohnya kepengen yang kayak apa sih Kak? Yang pasti saya pengen cari yang kaya. Oh Benar. Iya catat itu. Kalau perempuan kita harus cari yang kaya, karena saya udah agama sesuai satu agama syariah, benar. Kita cari yang kaya, yang seiman ya, dan pasti yang cantik. Iya yang cantik. Waduh, kayaknya yang pada pengen ngantri gak tahu kayaknya. Gak ada yang mau ngantri. Tuh, banyak loh Kak. Siapa tahu. Masya Allah, amin ya, semoga ya. Kalau memang ada jodohnya, kenapa enggak? Pasti Kamel Petir langsung live interview. Banyak gak dijodohin teman-teman Kak? Kalau jodoh banyak dikenal-kenalin. Ada sih sebenarnya beberapa cewek yang deket-deket aja gitu. Tapi ya saya sih nggak bisa membuka hati saya juga gitu. Ya, Kak? Saya nggak bisa membuka hati saya. Ini oke loh minumannya ya. Oke dong. Tapi saya tuh tidak mau apa ya, maksudnya istilah keburu-buru, dan saya tidak mau munafik. Saya nggak mau menjadikan suatu perkawinan nanti saya misalnya ketemu perempuan, habis itu saya masih seperti, maaf kata ya, berbuat menyakiti dia. Itu bagi saya itu lebih dosa gitu. Lebih baik ya kalau saya ketika memutuskan sesuatu ya saya harus komitmen, gitu loh, komitmen gitu loh. Terus keluarga supportnya gimana Kak? Masya Allah banget, alhamdulillah Bang Oji semuanya tuh wah senang banget gitu loh. Oh iya teman-teman perlu tahu nih, keluarganya ini semua itu Kak Oji ya. Bang Oji,
almarhum Odi Agam juga. Odi Agam. Sampai cucu-cucunya Ivo juga yang baru akan keluar tuh ada Jask itu TikToker semuanya. Alvaro tuh TikToker semua. Aduh, memang darahnya itu darah Krisna seni Mukti ya. Krisna Mukti, abang gue itu. Ya kok bisa gitu? Darah seninya tuh kental banget. Darah seninya memang dari turunan dari kakek-kakek kami. Kak, dulu kan viral. Manajer. Manajer artis ya kan. Artis. Terus artisnya banyak di settingan kayaknya atau gimana atau memang asli. Soalnya pada kontroversi gitu loh artisnya. Kalau settingan sih ya sebenarnya dulu saya melakukan itu bukan settingan sebenarnya. Gini Mel ya. Misal Kamel mau bikin ke media nih. Yes. Ya kan? Kalau kita pemandangan cuman misalnya tembok doang, wawancara itu biasa. Nggak ada the best view. Makanya saya sebenarnya meng-create. Artinya syutingnya di Bandung hari ini kuliner. Besok di Bali menikmatin pantai. Besok lagi misalnya syutingnya di restoran mewah atau ke panti sosial, ke panti jompo atau yang berbentuk dengan charity. Itu kan pemandangan-pemandangan bagus buat edukasi ke masyarakat untuk penonton gitu. Sebenarnya kreatifnya di situ. Jadi kalau dibilang saya menggimik untuk memang ada satu adegan yang gambar-gamparan itu memang untuk film. Itulah settingnya di situ. Tapi yang lainnya settingan yang lain nggak natural. Natural semuanya. Terus ada nggak yang nawarin Kak budget settingan gitu dari orang lain kepengen nempel banyak sih, karena gini sebenarnya media itu kan tidak ada yang bayar istilahnya, tapi kalau kita mau pergi liputan ke Bali, ke Bandung itu kan pasti butuh namanya akomodasi, dana. Tapi biasanya, tapi ketika udah ngetop ya akhirnya medianya malah bayar kita gitu kan, asik kan jadinya. TV malah bayar kita. Kayak investasi lah ya. Investasi sebenarnya. Dan jangan salah, sekarang banyak orang kan pada settingan. Apa yang nggak settingan? Kok saya udah nggak mau settingan lagi? Kesepakatan. Oh, jadi berubah namanya ya? Kesepakatan aja. Kesepakatannya Mel. Kita besok harus 2022 ya. Sepakat ya. 2022 kita harus. Terus sekarang ada nggak sih Kak yang nawarin gitu? Kakak nih lo mulai settingan lagi dong apa gitu, atau manajerin aku lah bagaimana? Ya banyak sih. Banyak ya? Banyak banget gitu. Banyak banget yang nawarin atau apapun. Ya tapi saat ini saya sendiri jadi penyanyi. Iya. Iya kan? Bareng-bareng dong kita. Jarang jadi penyanyi. Berarti. Jadi manajer terus jadi artis. Nah, tapi banyak loh Kak. Banyak. Sekarang gini, aku banyak sekali sekarang memang orang minta jadi penyanyi ataupun jadi pemain sinetron. Cuman kan pandemi ini sikonnya tidak memungkinkan untuk saya harus membranding orang untuk jadi artis. Karena PH juga nggak pada menerima kan. Karena nggak boleh bisa casting, harus pakai yang kalau dari pakai video aja atau apa gitu loh. Jadi akhirnya gue jadi penyanyi. Keren tapi Sarangi. Gimana sih apa menginspirasi lagu ini apa? Kenapa bisa muncul? Gitu dong harus. Lagu ini. Pasti kan ada sesuatu. Ini ada ini memang kisah nyata ya dari Div Ivankia ini, salah satu pencipta lagu anak muda saat ini namanya Div. Div Ivankia ini membuat lagu ini dari cerita aku karena ada anak angkatku yang meninggal dunia. Nah, di situ saya melihat itu sering curhat itu buat dia. Dan 1000 harinya dia kemarin, ini lagu baru bisa dapat liriknya, langsung saya publiskan. Terus artis-artis yang dimintain sumbangan tuh yang mana yang paling banyak? Wah. Mengadu domba. Aduh domba. Nanti berantem deh atas gua. Oh gitu ya, pilih kasih ya semuanya. Gede. Aduh, nggak mau. Tapi bisa jadi nambah lagi Kak. Tapi nggak hanya artis ya. Saya juga banyak kayak desainer. Semua itu dari video klip. Semua kayak desainer tuh ada namanya Fadat itu kan. Yang tadi Fadat itu kan dia banyak para artis yang saya pikir gini, usia kan nggak muda, saya harus cari desainer yang kekinian. Saya bingung kan, yang tua harus dandanin anak muda, ke Korea-Koreaan, PR nggak tuh? Jadi akhirnya dia bikin semua tuh dalam waktu beberapa hari, itu bajunya segala macam, dan makeupnya itu harus Korea. Saya juga punya anak namanya Wahyu K ini bisa untuk makeup Korea. Saya cari semua, dan itu adik-adik yang saya didik itu mereka sekarang udah jadi, mereka malah lu diem aja, kita yang bekerja saat ini. Bersyukur kan? Iya, keren. Apa yang kita tanam baik pasti akan dapatnya baik. Itu ternyata ya itulah tumbuhnya diterima ke kita baik. Terus kalau kita berbuat jahat balik lagi tuh. Balik ke kita. Dulu kan saya digosipin A, B, C, saya udah gak pernah pusingin lah ya kan. Ya terserah masyarakat mau nilai saya tuh gimana, tapi saya juga nggak bisa memaksakan ya. Masyarakat tuh menyukai saya juga gitu loh. Tapi ya saya yakin apa yang mereka juga tahu kok kita tuh jujur, tulus.
atau gimana gitu. Pasti saya yakin mereka tahu. Kak, ngomong-ngomong nih, balik lagi ke artis kakak nih. Ada nggak sih Kak yang open BO? Oh, open BO? Apa itu open BO, Kak? Open BO itu banyak itu. Jadi gini, sekarang gini ya. Dulu saya pernah sempat deg-degan. Enggak apa-apa. Dulu saya sempat digosipin, enggak apa-apa. Sempat digosipin juga. Kan, dulu kan, wah Tata Lim artisnya karena saya megang beberapa perempuan cantik-cantik, mereka cantik-cantik banget, terkenal. Nah, sebenarnya gini ya. Ini yang masyarakat harus banyak tahu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi menjadi artis terkenal itu ruang lingkup kita makin sempit, Mel. Yes. Artinya, apapun gerak-gerik kita orang gampang mengenalin. Iya. Nah, kebanyakan orang bilang, ini artis ini pasti begini. Saya pikir itu agak mungkin 5-10% mungkin iya, ada ya di luar sana ya artis yang terkenal. Tapi banyak juga yang enggak ya. Lah. Karena gini, kita aja kan lebih menjaga diri kita gitu loh. Nah, sebenarnya alhamdulillah di tempat saya tidak ada, dan kebenaran memang pada saat itu kasus salah satu artis yang ketangkep, saya itu memerankan 3 film dan peran saya itu jadi mucikari semuanya. Aduh, berarti wajahnya identik. Jadi begitu peran itu terjadi, emang saya tuh kita campaign main film kan, Tata Lim, ini kelas kakap, germo kelas kakap, itu paling judul dalam film, dan film pengakuan seorang pelacur, bukan di kehidupan nyata. Serius, karena saya nggak punya mental lah untuk itu, karena kita nggak. Tapi yang nawarin gimana? Karena gara-gara film itu, iya, pastilah ya. Kalau menawar-nawarin itu ya mungkin lucu-lucuan ada, tapi nggak terlalu serius. Kak gini, saya bilang gini, kalau mau ya gue aja lah, saya candain. Padahal nggak ada. Oh iya. Mungkin nggak berani orang sama gue kali, karena takut kali ya. Orang Medan. Kita kan lebih sakit kan kalau urusan kayak gitu kan, gitu loh. Tapi saya nggak munafik, boleh, maksudnya nggak munafik. Mungkin bukan open BO kali, pacar-pacaran terus masyarakat. Wajar. Kalau ya pacar-pacaran wajar. Misalnya digosipin sama suami orang lah atau apa, ya itu kan katanya, ada masih katanya. Ya namanya dunia artis nggak rentan, lalu kan pernah pengalaman jadi artis kita aja karena sama keluarga aja, aduh Kak, aku sama keluarga agak takut karena keluarga gue belum suka dengan keartisan tuh. Itu wajar saja. Udah dapat belum nih yang tadi yang dicari tadi? Belum lah. Nanti kan semoga di kabel petik. Oh gitu ya. Yang berikutnya yang enak yang mana? Yang mana yang sah, yang halal itu lebih enak. Pastinya. Kulalkan kau dengan bismillah. Aku tuh kan tomboy ya. Yang ngajarin aku jadi perempuan tuh asistenku yang cong itu. Oh iya. Terus jadi kalau sama pacar harus begini, goyangnya begini. Itu parah Kak. Itu memang hidup kan gini. Ya banyak ya kriteria manusia, dalam artinya ada yang seperti itu, melambai atau apa. Ya itu kan menghibur. Mereka tuh bukan orang, banyak orang bukan intimidasi underestimate dengan kaum minoritas. Tapi padahal mereka itu menyenangkan dan mereka tuh pintar. Mereka tidak menyusahkan orang. Iya, dan baik. Mereka pekerja keras. Tulus. Nah, benar. Dan mereka tuh tidak mengganggu orang. Iya. Kebanyakan mereka karena seperti itu jadi diganggu. Itulah sebenarnya banyak. Yang penting kita sebagai manusia itu harus bisa aja melihat kebaikan dari orang, jangan melihat dari. Setuju. Saya bersyukur juga Mel punya orang tua. Apapun yang kau lakukan, apapun silahkan. Tapi yang penting satu, kamu jangan berbuat yang jahat sama orang, menyakitin orang, dan jangan lupa yaitu sholat. Apalagi Bang Oji, aduh, saya kalau nggak sholat direpetin tiap hari, dikencengin, direpetin, dimarahin. Ketemu orang Medan jadi kita ngomongin Medan ini kan, merepet aja. Sekarang orientasinya kan udah jelas Kang ya. Ya, orientasinya sih saya nggak bisa munafik, saya nggak tahu ke depannya. Tapi sampai detik ini, alhamdulillah 4 tahun ini saya sudah berubah totally. Saya nggak bisa, saya takutnya 99% saya sudah melupakan dosa besar itu. Iya harus. Saya penyayang wanita, tapi ternyata saya jadi ke wanita-wanitaan akhirnya. Gara-gara penyayang wanita. Jadi saya ke wanita-wanitaan, enggak? Wanita. Nah, saya menghormati wanita. Kenapa? Gitu Kak. Iya, karena main sama cewek. Kakak misalnya, aku pernah ada temanku lah, dia cerita karena dia dijahatin dulu Kak. Nah, saya alhamdulillah nggak pernah ya. Ini bukan ya. Saya tuh senang main boneka-boneka, kakak saya cewek. Udah ada hormon juga. Ada hormon. Gabung sama cewek-cewek. Sama cewek-cewek, akhirnya jadi. Salah, gue jadilah melambai ya kan. Merasa diri cewek. Ya, tapi pada intinya
makanya saya bilang tadi kaum minoritas itu nggak semuanya jahat dan mereka itu artinya mereka sebenarnya perempuan itu bisa mempercantik wanita, membagusin wanita dengan bajunya segala macam. Itu adalah sebenarnya skill-skill yang mereka miliki. Iya, benar. Perilakunya itu sebenarnya ke psikologinya. Gitu. Iya. Sebenarnya saya mencari artis itu dengan psikologi loh. Artinya gini. Jadi gimana tuh Kak? Interview saya 5 artis itu dengan psikologi. Interview loh. Aku lulus gak ya? Gimana Kakak menterview? Karena gini, ada memilih orang artis. memilih artisnya. Ada satu artis saya pernah tangan namanya Aleta Moli. Mungkin tahu ya, pengusaha berlian wanita yang masih muda gitu loh. Dia tuh dari kecil saya kenal tuh anak gitu loh, karena mamanya teman saya. Dan itu anak pingin banget menjadi artis dan dia memang niat mau jadi penyanyi. Niat itulah membuat dia viral kan. Sekarang dia menjadi artis dan bisa semua. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini cuma kecuali makan kepala kita sendiri. Iya. Ada anaknya memang terlalu pinter, udah ada memang gue nih begini tapi nggak jadi juga ada gitu. Itu balik lagi ke egonya. Dan Kakak pinter matanya gitu, oh ini bakalan jadi. Ini jadi ya memang kita ya mungkin saya diberi kelebihan ya, masya Allah dan Allah Tuhan, makanya saya jadi manajer artis. Kalau mungkin saya bisa paham nih ini kemana arahnya, ini kemana maunya, ini kemana, apa yang ditonjolkan gitu ya Kak. Gitu. Jadi apa tuh Kak biar jadi itu buat teman-teman yang pengen jadi artis, apa tuh yang artis muda nih Kak? Ya bersosialisasi aja kayak begini. Kita harus tetap ramah, kali menghormatin. Kalau kita nggak mengerti siapa artis yang senior, googling. Jadi banyak anak-anak sekarang itu yang merasa dia tidak mau negur karena antara dia mungkin minder atau dia merasa kesannya disombong. Nah kita harus saling menghormati. Itu saling menghormati dan itu namanya attitude yang baik. Itu aja kuncinya. Terus yang masa lalu yang paling kelam tuh Kak menurut Kakak yang jadi pembelajaran banget buat Kakak apa tuh? Yaitu melakukan saya yang paling kelam ya, ya saya kan pernah melakukan sesuatu yang emang dilarang, yaitu seperti itu ya hubungan itulah gitu. Tapi ya bagi saya dulu saya masih muda, ya tapi sekarang baguslah saya diberikan ujian seperti ini membuat saya lebih berubah gitu loh, ya kan. Pernah pacar sama laki lah istilahnya lebih kenceng. Jujur amat sih. Tapi nggak apa-apa, lebih baik saya jujur atau semua orang udah tahu kok. Ini YouTube tidak ada di. Tapi kan itu dulu, maksudnya itu sekarang pembelajaran bahasa. Sudah perempuan, itu cantik. Cari. Ya udah Kak, nyanyi sedikit dong Kak, sarangnya. Sarangnya lagunya, nyanyi refnya aja ya. Kepergianmu separuh jiwaku hilang. Pernahkah kau tahu di dalam hati ini masih sarangi. Itu nanti tanggal 19 Januari akan rilis serentak di semua radio Indonesia dan akan launching. Tapi kalau digital sudah ada di platform digital musik semua sudah masuk. Terima kasih loh Kak udah main. Aku yang makasih banget. Pokoknya Kamel, thank you banget aku sudah bisa hadir di sini. Pokoknya semua teman-teman ya, mau kaum LGBT lah, mau apa semua yang normal tidak normal, pokoknya jangan lupa ya kan nonton nih Kamel Petir ya, onti Kamel nih tuh, Kamel Petir Podcast. Jangan lupa like dan subscribe ya enggak. Ini mak Banci nih, ini maknya Banci nih. Iya, jadi pada nurut semuanya. Oh harus. Dia bahagia. Kan bahagia kan memang kaum minoritas kan. Nah makanya ada lagunya tuh. Jangan ganggu Banci. Tapi janji loh Kak, kumpulin kita kapan Kak makan. Ayo ngumpul. Aku serius loh. Aku suka banget soalnya. Mau berapa puluh orang? Banyak. Banyak ya. Banyak kan teman-teman. Acara ya. Adik-adik kita buat acara seru kali ya. Tuh kita tunggu nanti acaranya ya. Oke. Thank you Kak. Thank you. Bye bye. Sarangi. Sarangi.